Assalamualaikum. Kita mau rakit shock breaker Vixen. Ini baru ganti seal shock tadi siang. Kebetulan tadi belum sempat di videoin karena waktu yang mepet gitu. Sekarang yang di videoin kita sambung peninggi ini yang biasa disebut asulingan gitu. Ini mau di custom di motor bebek biasa. Jadi kalau di custom di motor bebek biasa saya udah pernah rubah. Kalau langsung dipasang ribbonnya ini terlalu lambat gitu. Apalagi kita gunakan oli mesin biasa, bukan pakai oli shock aslinya gitu. Jadi terlalu lambat gitu. Ini untuk ribbonnya, lubang ribbon yang ini kita dibesarin sedikit. Kira-kira lubangnya dijadikan 2 mili lah kurang lebih gitu. Ini kan mau dibuatnya di motor semi trail atau kalau di sini bisa dipanggilnya motor off-road untuk ke hutan, untuk daerah pesawahan gitu. Jadi jangan terlalu lambat untuk ribbonnya. Ya, kita langsung bolongin pakai mata bor 2 mili. Ini dibolongin dua-duanya. Nah, ini kelihatan. Biar gak terlalu lambat untuk kembalinya si shock ke atasnya gitu kalau ribbon gitu. Nah, ini tinggal satu lagi. Ini kan bekasnya agak sedikit kasar atau tajam. Ini harus dihaluskan lagi pakai amplas bisa. Kalau saya biasa pakai kikir untuk yang biasa najemin itu gergaji. Itu dirapihkan pakai kikir biar gak tajam. Kalau dirasa udah halus cukup gitu, bisa diraba-raba pakai tangan. Kalau masih tajam bisa dihalusin lagi gitu. Yang satu lagi sama. Nah, seperti ini. Kelihatan kalau udah halus. Bisa
dalamnya juga bisa dihalusin sedikit, takutnya ada gram-gram yang tersisa di dalam, bisa dilap ke dalamnya pakai lap kecil. Kalau ada pakai kompresor bisa bagus, lebih bagus pakai kompresor. Kebetulan kompresor saya bocor anginnya gitu, bekas dari siang nggak ditutup kerannya. Tuh. Satu lagi juga sama, dibersihkan, takutnya ada bekas gram-gram yang tersisa dari bekas boran tadi. Nah, ini barangkali ininya gak ada, bisa diusahain pakai pralon, dipasin, diukur spasnya ini bisa diukur sendiri lah. Kalau gak salah ini pakai pralon 1 inch yang agak tebal, bisa dibuat pakai pralon gitu. Untuk lubang-lubang yang ini, yang 4 ini jangan dirubah atau diperkecil atau diperbesar, sudah gitu, jangan dirubah lagi. Kalau untuk lubang yang ini bisa dipaskan segini gitu, jangan dirubah lagi. Kalau yang ini dirubah 2. Ini untuk teruntuk motor absolute repo atau motor kecil-kecil sejenisnya seperti Jupiter atau Supra. Enaknya ini dibolongin gitu, agak besar dikit, dinaikin sedikit biar gak terlalu lambat. Nah, gimana ini cara untuk menaikkan shock breaker ini biar langkahnya agak panjang? Bisa pakai peninggi. Ini beli saya di online kisaran antara 35-40 ribuan kurang lebih. Gimana tokonya yang jual gitu, ada yang agak murah atau agak mahal, bisa dicek sendiri lah di toko online. Kalau saya pakai peninggi ini gak terlalu panjang biar gak takut si as yang ini, biar gak terlalu di sini gitu, biar agak naik sedikit lah, tapi gak terlalu berbahaya, takut pecah gitu. Cari aman saja, sedikit nambah juga lumayan, bisa nanti kan ditambah di atas pakai peninggi ini gitu, pakai peninggi ini di atas bisa disambung lagi. Jadi untuk peningginya di bawah untuk langkah panjangnya, di sini untuk menambah si asnya gitu, sama-sama tinggi. Cuman kalau yang di bawah yang asuling ini ditambah, jadi langkahnya lumayan nambah 3 cm gitu. Nah, kita uji coba dipasangkan. Ya, untuk seperti inilah yang lebih gitu. Kalau zaman dulu sih saya buatnya disambung pakai las, bekas sulingan gini disambung lagi, tapi di las gitu, dipotong segini disambungin ke sini. Kalau dulu belum ada yang jualan seperti untuk peninggi seperti ini. Kalau untuk sekarang ya tinggal pilih-pilih lah, 3 cm, 4 cm, 5 cm sampai 6 cm kalau nggak salah, ada variasi untuk harga gitu. Nah, ini juga satu lagi sama pakai peninggi. Nah, diusahakan ini dikencangkan, jangan sampai lupa dikencangkan.
takutnya kan lagi dipakai geser atau si dratnya itu jadi kendor atau ulirnya kendor gitu. Nah, ini. Ya, kalau dirasa udah cukup, tinggal pasang. Oh, lupa tadi, enggak ini. Nah, kalau untuk peningginya, kalau untuk peninggi yang bawah, ini saya beli dari online, dikasih sama per-pernya. Pernya. Kan kalau yang original ini pendek. Nah, kalau untuk yang bawaan dari online itu, yang ini peninggi ini panjang gitu. Perbandingannya segini lah. Perbandingannya segini. Itu. Kalau saya sih diusahain kalau pakai yang panjang, kalau pakai yang ini kayaknya menurut saya ini, menurut perhitungan saya nih, jadi kalau dipakai yang ini pasti akan jadinya pendek-pendek juga seperti original lah, atau nambah sedikit. Kalau untuk persulingan saya pakai yang original aja gitu. Nah, yang original aja dipakai lagi, soalnya kalau untuk di kualitas bagusan yang original. Maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia sebagian atau bahasa Indonesianya kurang fase. Saya kan dari Cianjur gitu, paling saya campur-campur pakai bahasa Indo sama Sunda lah gitu. Nah, kita coba masukin. Yang ini satu lagi ya. Maaf, saya video ini saya skip dulu sebentar ya, kita lanjut lagi. Barusan saya ambil dulu kunci untuk yang dimasukkan ke sini untuk menahan asulingan. Kebetulan saya ngonten ini malam gitu, kalau tadi siang saya agak keburu. Nah, kalau saya suka pakai grease dulu di sini sedikit untuk di sealnya gitu. Grease sedikit untuk pelumas. Nah, kalau untuk orang lain sih saya kurang tahu sih, kalau ini versi saya gitu. Versi saya ini pakai grease dulu sedikit, dimasukkan grease yang bagus atau stemplet lah, kalau bahasa di Sunda mah ini stemplet gitu. Usahakan kalau pakai stemplet yang bagus, jangan yang biasa, tapi jangan terlalu banyak juga, sedikit itu cuman untuk pelumas di asnya gitu. Biarpun di dalamnya ada oli kan, untuk di tengah-tengah sisilnya kan kalau masuk oli gitu. Jadi pakai stemplet sedikit lah, biar ini kan agak lembut gitu kalau pakai stemplet, atau bahasa Sundanya leur lah, leur bahasa Sundanya. Seperti biasa dikencangin pakai kunci L.
atau kalau punya pakai impact bisa. Untuk kencangin bisa pakai impact atau bisa pakai kunci L. Kalau pakai impact tinggal masukin ini saya pakai kunci ubeng getok gitu, masukin ke kunci 8 sok. Nah, tinggal masukin. Biar kuat, takut copot atau bocor dari bawah si olinya gitu. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya itu pakai peninggi kan, ini untuk langkah kalau original kan kurang lebih segini, untuk langkahnya sedikit untuk geraknya. Kalau untuk motor off-road itu kan beda sama yang motor original gitu. Kalau motor original kan nggak banyak yang dirubah, ganti seal, ganti oli, dipasang, beres gitu. Kalau untuk motor suka-suka lah gitu, untuk off-road atau motor semi trail untuk pesawahan pegunungan, ini kan di custom lagi. Untuk olinya takaran disesuaikan dengan selera, nggak ada untuk mili-milinya itu gitu, disesuaikan dengan selera sendiri gitu. Nah, ini kan udah beres, tinggal satu lagi. Bisa dikencengin pakai impact lagi. Kalau dirasa udah cukup ya, seperti ini. Kita ukur untuk tingginya apakah sama. Ya, sama untuk tingginya. Kalau untuk masukin oli, ini jangan ditarik ke atas, jangan seperti gini kan. Ini dorong ke bawah. Nah, dorong ke bawah. Gitu. Nah, bisa gini. Kalau ada yang cacat seperti ini, cacat as, ibaratkannya cacat asnya atau krodok lah, atau bisa disebut dengan karat. Kalau karatnya ada di sini, ini kan kalau gak pakai sambungan, ini pasti ada di bawah si karat ini. Ini juga saya menghindari si cacatnya ini, cacat ini. Nah, biar jauh. Kalau untuk pakai peninggi kan bisa geser ke atas. Tadi kan ditambah 3 cm kurang lebih, di 3 sentian. Kalau ini gak pakai peninggi, di bawah diasuling lagi, diasuling yang di dalam tadi, ini pasti kena ke seal. Walaupun seal baru atau seal baru diganti 1 hari 2 hari, pasti as
atau olinya keluar lagi, gak bakalan awet. Itu untuk pengalaman saya. Nanti bisa divideokan lagi untuk hasil dari yang saya rubah, yang customer saya pakai. Itu untuk hasilnya bisa dicek, nanti saya videokan lagi untuk di motor off-road atau semi trailnya. Untuk daerah pegunungan di sini gitu. Untuk ini saya buatkan penggantian atau penyambungan saja. Kalau untuk alhasilnya nanti bisa divideokan lagi di motor yang udah jadi gitu. Nah, seperti gitu. Kita masukin pernya. Ini dorong ke bawah, masukin per. Nah, masukin per. Kira-kira udah masuk. Nah, atau nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Kalau kita ini ibaratnya, kalau ini agak ribet masukin oli, kita ribet masukin oli, takutnya tumpah atau bahe lah gitu, bahe atau ngocor di sini muladeh gitu. Bisa ini dulu, jangan dulu dipakai. Kalau motor-motor metik atau motor pendek biasa original motor bebek ini gak dipakai juga gak apa-apa. Bukannya gak dipakai, gak dimasukin gitu, gak dimasukin gak apa-apa. Bisa ditambahkan oli dulu, masukin oli dulu. Nah, kalau olinya saya pakai oli mesin, bukan pakai oli original untuk motor atau oli khusus shock breaker lah. Ini saya pakai khusus oli mesin. Biar apa? Nah, kelebihannya kalau menurut saya, kalau ojek di daerah Pekidulan di sini kan membutuhkan kan yang disesuaikan untuk beban. Kalau untuk beban kan saya biasanya saya menggunakan oli mesin itu biar suspensi atau ininya ngenyotnya bahasanya, atau kempukannya lah, bisa disesuaikan pakai oli ini gitu. Jadi gak terlalu unek-unekan lah kalau ini, no rengkogan gitu kalau pakai oli ini, oli mesin bisa ditakar untuk sesuai. Kalau mili saya kan, kalau untuk shockbreaker custom seperti ini, untuk shockbreaker custom atau shockbreaker ala-ala atau rubah-rubahan lah, saya lebih suka menyesuaikan dengan cocoknya atau enaknya konsumen. Kalau kata konsumen ini terlalu empuk, bisa ditambahkan oli lagi. Kalau terlalu keras bisa dikurangin gitu. Kalau untuk takaran saya biasanya untuk ini diperkirakan satu botol ini paling ditambah segini lah kurang lebih gitu. Nanti dicoba dulu di motornya gitu kan. Kalau beda lagi, kalau ini shockbreaker belum disambung di bawahnya asulinya, pasti saya takarannya udah biasa gitu. Kalau untuk takaran seperti ini biasanya dicoba-coba dulu gitu. Maaf kalau video agak terlalu lama gitu, bisa di skip lah, atau kalau di skip pasti gagal paham atau gagal fokus gitu, nggak tahu untuk apa itu, untuk menirunya atau bisa mencontohnya gitu. Bukan saya menggurui, cuman saya biasanya belajarnya seperti ini gitu. Kalau di daerah Pekidulan seperti di sini kan yang dipakai alat seadanya gitu, kemampuan seadanya gitu, beda sama yang di kota-kota. Tapi untuk kekuatan kan dimaksimalkan gitu. Saya coba untuk segini dulu, satu botol kurang lebih seperti ini gitu. Kalau dirasa nanti gak terlalu keras atau terlalu lembut, bisa dikurangin olinya atau ditambahkan lagi. Itu saya coba untuk satu botol seperempat lah kurang lebih, dites dulu nanti gimana hasilnya.
Kalau dirasa udah cocok atau udah pas, nanti kita cek di motornya gitu. Nah, nanti disamain untuk langkah si asnya. Kalau untuk mengetahui kita untuk jarak maju mundurnya bisa disamain sama yang belum dioli, dimasukkan oli gitu. Ini kan kurang lebih segini gitu. Bisa dicek-cek sendiri kalau untuk selebihnya gitu, atau bisa diuji coba sendiri gitu. Untuk oli ya seperti itu, bisa sesuaiin sendiri kalau untuk olinya. Kalau menurut saya ini udah cukup untuk ribbonnya, cukup untuk ribbon cukup. Kalau untuk empukan cukup untuk empukan. Kalau ini pakai oli biasa, oli shock lacquer biasa, pasti ini terlalu empuk lah. Kalau untuk oli mesin ini kelebihannya biarpun sedikit udah pas gitu. Ya, tinggal satu lagi. Seperti biasa, masukin dulu, tenggelamin dulu biar gak ada angin di dalamnya. Tinggal yang setengahnya lagi atau seperempatnya lagi. Maaf, terlalu banyak ya. Ya, cukup. Ya, ditarik pernya, ringnya masukin. Untuk ganjalannya, nah ini satu lagi, kalau kita pengen empuk dari lebih dari originalnya, ini bisa diganti dengan per. Kita beli per lagi, maaf, ini keluarin lagi, beli per lagi seperti gini di toko online, beli per seperti gini lagi gitu, maaf. Nah, dipotong kira-kira kalau pengen empuk, potong yang ininya. Nah, potong kira-kira kurang lebih
kasih lebih dari si ganjalan ini, kasih lebih kurang lebih di 3 sentian, kasih lebih dari ini 3 senti, potong per ini gitu, ganti si ininya kalau untuk harian gitu. Dikarenakan ini untuk tujuannya untuk motor angkutan atau kuatan gitu, untuk kuatan gabah ini saya gak ganti gitu, gak rubah, cuman untuk di ribonnya aja kita rubah, soalnya terlalu lambat atau terlalu telat untuk kembalinya gitu, disesuaikan untuk di ribonnya. Ya ini mantap gitu. Nanti kita videokan lagi untuk memasangkan segitiganya atau porek. Nah, untuk memasangkan ini gitu, dari bekas Vixen atau cabutan dari motor Vixen nanti dipasangkan ke motor bebek. Nanti saya buatkan videonya. Untuk yang udah jadi saya review yang punya teman, yang saya buat atau saya rakit gitu, nanti bisa direviewkan gitu, barangkali bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, teman-teman sehobi gitu. Nah, bisa dibuatkan nanti saya videonya gitu. Yang untuk nyimak terima kasih. Barangkali suka video ini bisa di like, share, komen, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Hatur nuhun, salam dari Cianjur Selatan, salam sukses, sehat selalu untuk semuanya teman-teman satu hobi. Makasih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.